Dalam ajaran Dhamma, ada satu premis yang simple tapi powerful. Semua makhluk ingin hidup, persis seperti kita. Mereka takut sakit, takut menderita, sama kayak kita juga. Dari pemahaman universal itulah tradisi Feng Shui lahir. Melepaskan makhluk hidup ke habitatnya, niatnya mulia, membebaskan. Tapi pernah nggak kita stop sejenak dan bertanya, kenapa sih Feng Shui ini penting banget? Apa sih makna mendalamnya? Hari ini kita bakalan coba cari jawabannya. Jadi sekarang kita lagi ada di hutan mangrove Surabaya, tepatnya di Jalan Mendokan Sawah Timur nomor 2. Di sini adalah area konservasi mangrove, di mana suasananya itu beda banget sama kota Surabaya yang biasanya kita tahu. Di sini tenang, damai, dan kita bisa melepas penat sejenak di tempat ini. Tahukah kamu, Surabaya punya salah satu ruang hijau paling penting di Asia Tenggara. Kebun Raya Mangrove Surabaya resmi dibuka pada tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dan ini bukan kebun biasa. Kebun Raya Mangrove Surabaya dikenal sebagai kawasan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Tempat ini menjadi rumah bagi berbagai kehidupan. Beragam jenis mangrove, ikan air payau, kepiting, udang, burung air, dan burung migran, hingga reptil seperti biawak dan kura-kura. Semuanya hidup dalam satu ekosistem yang saling terhubung dan saling menjaga. Buat warga Surabaya, fungsinya sangat nyata. Mangrove di sini membantu menahan abrasi pantai, melindungi wilayah pesisir dari gelombang laut, menyerap karbon, menjaga kualitas udara, dan menjadi benteng alami dari dampak perubahan iklim. Singkatnya, ini adalah sistem perlindungan kota yang bekerja diam-diam setiap hari. Di sini juga ada jalan setapak, di mana kita bisa jalan santai aja di sini sambil menikmati pemandangan mangrove. Dan tempat ini sering banget jadi spot-spot kesukaan orang untuk foto-foto. Dan kalau pagi, kalian juga bisa jogging di area sini. Dan kabar baiknya, tempat sepenting ini juga ramah untuk semua orang. Kebun Raya Mangrove Surabaya punya jalur pejalan kaki dan boardwalk kayu, spot edukasi lingkungan, area observasi alam, ruang terbuka hijau untuk keluarga, dan suasana yang tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Jadi kalau kamu butuh tempat untuk bernafas, belajar, dan terhubung kembali dengan alam, tempat ini bukan cuma layak dikunjungin, tapi wajib. Karena menjaga alam bisa dimulai dari satu langkah sederhana, datang, mengenal, dan peduli. Acara Feng Shui ini adalah agenda tahunan yang diadakan oleh Young Buddhist Association dan berkolaborasi dengan para aktivis lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat vibes-nya itu positif banget. Banyak peserta yang datang dengan alasan yang beragam. Ada yang pengen berbuat baik, ada yang penasaran, dan banyak juga yang pengen belajar tentang art of letting go yang benar. Acara Feng Shui hari ini, kita akan ditemani oleh 3 anggota Sangha, 25 samanera, dan juga atasilan. Kita melakukan prosesi blessing. Ini adalah momen spiritual untuk menawarkan niat baik dan juga kebijaksanaan. Prosesi ini mengingatkan kita bahwa pelepasan ini dilakukan dengan rasa syukur dan kesadaran penuh. Nama budaya Bante, mau tanya sedikit nih ke Bante tentang sebenarnya apa sih makna Feng Shui yang paling mendasar dalam ajaran Buddha? Jadi Feng Shui itu ada 2. Feng Shui yang dalam pengertian yang visual, yaitu melepaskan satwa-satwa hidup itu ke alam bebas. Jadi kita mencintai binatang-binatang itu. Jadi adalah baik seperti di YBA ini bukannya pesan binatang untuk divaksinkan, tetapi betul-betul membeli atau mendapatkan binatang-binatang itu yang hampir saja terbunuh. Jadi kita menyelamatkan. Bahwa hidup kita selalu adalah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Anggota keluarga kita, menyelamatkan karyawan kita, menyelamatkan lingkungan itu. Tapi tidak kalah pentingnya adalah dalam segi spiritual, dalam pengertian spiritual, kita fungsikan, kita lepaskan apa? Keserakahan. Lihat aja bencana sekarang itu tidak lain karena adalah keserakahan dari pemimpin bangsa ini. Nah, yang kedua adalah kemarahan. Karena dengan marah itu terjadilah kegoncangan lingkungan, kebencian, kedengkian, iri hati,
kemudian kesesatan berpikir, itu semua yang harus dilepaskan secara spiritual. Nah, selain itu, ada fakta unik nih seputar Fangsheng yang wajib kalian tahu, dan ini yang bikin Fangsheng kita cukup berbeda. Gak semua hewan bisa dilepas begitu aja. Di sini hanya spesies yang aman dan sesuai untuk ekosistem mangrove yang lolos. Halo, sekarang aku lagi sama tim Ekoton dengan Kak siapa? Kak Alex. Kak Alex, salam kenal Halo, Kak salam kenal. Jesse. Saya Alex. Ya, jadi pemilihan spesies hewan dalam kegiatan Fangsheng ini sangat penting. Jadi harus teliti karena kita menyesuaikan dengan kondisi habitat gitu. Kemudian daya dukung ekosistem. Nah, untuk hewan-hewan seperti kepiting, belut, kemudian ada ikan gabus, itu memang daya dukungnya itu sudah sesuai dengan ekosistem di kawasan mangrove. Jadi supaya mereka bisa tetap hidup dan tidak mati. Oke. Satwa yang dilepas dicatat secara transparan. Ada 90 kg ikan kutuk dan belut, 1 ekor ular, 189,27 kg kepiting, 109 kg biawak, 3,5 kg kol nenek, dan 3 ekor bulus dan kura-kura. Melalui lebih dari 202 donatur, terkumpul donasi sebesar Rp573.400. Ini bukan sekedar angka, ini adalah energi kebajikan yang dikelola dengan tanggung jawab. Setelah prosesi blessing selesai, saatnya kita menuju lokasi pelepasan yang sudah divalidasi Ekoton. Kita nggak melepas di tepi, tapi dibawa menjauh ke area muara yang lebih aman agar hewan-hewan dapat melanjutkan hidup. Jadi kita sekarang udah ada di perahunya bareng teman-teman semua. Say hi yuk ke kamera. Nah, kita lagi perjalanan mau ke tengah laut. Dan di perahu kita itu ada kerang, ada kepiting, sama ada belut. Tunggu ya sampai kita di tengah laut nanti. Saat wadah dibuka dan satwa kembali ke air, ada rasa lega yang muncul. Nah, ini kita lagi mau ngelepas kepiting. Jadi pertama, ini kita potong dulu talinya supaya nanti kepitingnya bisa berenang dengan bebas di sini. Ya, kita semangatin aja. Di sini ada Ko Michael. Kita menyaksikan sendiri, mereka, makhluk mangrove ini, langsung beradaptasi dan berenang menjauh. Momen ini adalah jawaban atas pertanyaan kita. Kita tidak hanya melepaskan seekor hewan, kita sedang mengembalikan hak hidup mereka di habitat yang benar. Pelepasan yang melibatkan kebijaksanaan bukan hanya kebaikan tanpa arah. Teman-teman, kita baru aja selesai ngelepas satwa dan sekarang perahu kita udah mau kembali ke dermaga. Oke. Sebelum melepaskan satwa, teman-teman dari Ekoton juga melakukan uji layak kualitas air. Apa aja sih parameter dari uji layak air tersebut? Yuk kita kenali satu persatu. Pertama, TDS, Total Dissolved Solids, yang berangka 9,35. Artinya, kandungan zat terlarut dalam air sangat rendah. Indikasinya, air di sini tidak tercemar berat oleh limbah kimia. Maka dari itu, aman untuk biota air tawar. Yang kedua, DO atau Dissolved Oxygen, yang berangka 0,6. Artinya, kadar oksigen terlarut di sini rendah. Dampaknya, spesies yang tahan kondisi ekstrim seperti belut, kutuk, kepiting masih bisa hidup. Ini jadi alasan kenapa jenis satwanya diseleksi. Ketiga, pH, yaitu 6,67. Ini menandakan netral ke sedikit asam, range aman bagi sebagian besar satwa air tawar lokal, dan tidak merusak insang atau kulit satwa. Yang terakhir adalah suhu, 29,3 derajat Celcius, yaitu menunjukkan suhu tropis normal, cocok untuk reptil dan ikan air hangat, dan tidak menyebabkan thermal shock. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan penting, yaitu layak untuk dilepas. Mengapa? Karena satwa yang dilepas bukan ikan hias atau invasif. Mayoritas satwa tahan dengan DO rendah. Habitat kita cek dulu, bukan asal buang. Dan juga semua proses ini didampingi oleh Ekoton, yaitu biolog dan aktivis lingkungan. Fangsheng yang benar bukan soal berapa banyak yang dilepas, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa hidup.
Setelah pelepasan satwa selesai, kita akan menuju ke ruang makan karena setelah ini akan diadakan dana makan. Dana makan ini sekaligus pelimpahan jasa. Jadi niat baik Fangsheng dan dana yang dilakukan tadi diarahkan atau kita share kepada semua makhluk termasuk mereka yang sudah kita lepas. Nah, setelah prosesi dana makan selesai, jadi kita mendapatkan makan siang dan kita bisa langsung bergabung sama teman-teman yang lagi makan. Ini momen yang paling seru guys. Makanannya sederhana, tapi suasananya hangat banget. Semua peserta duduk bareng, saling berbagi energi positif di hari ini. Nah, setelah keseruan Fangsheng tadi, kita mau nanya nih salah satu teman kita namanya Selin, kira-kira pengalamannya kayak gimana tadi habis ikutan Fangsheng? Boleh Selin ceritain. Tadi waktu Fangsheng seru banget teman-teman, banyak sih pengalaman yang didapat ya. Ngelepas hewan-hewannya juga excited banget, terus tapi ini sih panas banget sih. Tapi meskipun panas, niatnya tetap ini ya, Ya, totalitas ya, tetap buat ngelepas satwa-satwa di sana. di tadi. sana. Singkat cerita, aku diajak temen. Mereka lo jauh-jauh dari Mojokerto ikut Fangsheng di sini. Kenapa aku yang di Surabaya nggak ikut? Oh, Jadi mungkin sehari-hari kita Fangshengnya belut, ikan lele. Dengan grup yang Buddhist Association kan kepiting kan sangat jarang ya Iya. Fangsheng kepiting. Ya ini kan pertama kalinya ya, baru tahu aja sih kayak ternyata banyak ya satwa yang dilepas. Bayanganku itu cuman lele atau Oke. mungkin belut satu jenis aja gitu. Tapi tadi dari penjelasannya itu sudah dicek bahkan kayak hewan apa aja yang boleh dilepas. Itu tuh keren sih. Ya, sama sih kalau aku juga ini pertama kali ikut join Fangsheng, biasanya cuma dana aja. Seru sih menurutku, ini kan pengalaman baru ya untuk ngelepas satwa. Terus kan sebelumnya kan belum ada pengalaman, jadi kayak pertama kali tuh kayak mikir ini gimana caranya ya. Tapi ternyata ada yang bantuin, jadi kayak oh iya ternyata kayak gini caranya, udah paham gitu. Jadi mungkin next tahun depan jadi tertarik untuk ikut lagi. Acara Fangsheng ini ditutup dengan sesi seremonial yang menunjukkan kebaikan ini didukung banyak pihak. Dari sambutan Bapak Panji, Pembimas Buddha Jatim, hingga perwakilan Ekoton, semua sepakat. Fangsheng itu butuh kolaborasi dan pertanggungjawaban. Nah, saya mau bertanya sedikit nih Pak. Ya. Kan di Jawa Timur itu Mm-mm. banyak kegiatan Fangsheng, tidak cuma Mm-mm. yang hari ini, tapi juga banyak dari berbagai wihara Mm-mm. dan komunitas umat Buddha. Mm-mm. Dari sudut pandang pembinaan umat, Mm-mm. kira-kira tantangan apa saja yang biasanya muncul dalam pelaksanaan Fangsheng di Jawa Timur dan bagaimana langkah yang biasanya dilakukan pembimas untuk membantu mengatasinya Pak? Memang benar, jadi beberapa tempat mengadakan hal yang sama terkait dengan Fangsheng. Mungkin lebih sederhananya pelepasan satwa. Nah, menurut pendapat saya itu harus dimaknai secara total. Dalam artian kita melakukan pelepasan tidak hanya melepas, cuman asas manfaatnya itu harus dapat. Pada saat ini saya sangat tertarik karena tadi konsepnya sudah dijelaskan sangat bagus tentang bagaimana kita melakukan Fangsheng yang mungkin Fangsheng yang sebenarnya. Di samping kita melatih untuk melakukan pelepasan sebagaimana ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama, cuman dampaknya itu juga dipikirkan. Jadi dalam hal ini YBA sangat cerdas untuk mengambil langkah-langkah mitigasi untuk itu sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, latihan melepas yang diajarkan Guru Agung kita itu bisa bermanfaat dan habitatnya itu sesuai dengan satwa-satwa yang kita lepas itu kan ya. Jadi tantangan kalau menurut saya adalah memberikan pengertian dan pemahaman yang komprehensif tentunya kepada penggagas, kepada panitia yang melakukan Fangsheng sehingga sekali lagi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Jadi saran-saran saya sudah barang tentu kalian sudah melakukan beberapa kali kegiatan Fangsheng, pasti ada evaluasi kan. Jadi hal-hal yang sekiranya mungkin bisa kita eliminir bisa tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Nah, buat saya YBA maju terus lakukan hal-hal yang baik sehingga bisa bermanfaat buat kita, buat lingkungan dan buat alam semesta tentunya. Terima kasih. 10% dari donasi Fangsheng 2025 akan dialokasikan untuk restorasi sungai dan konservasi alam. Inilah praktek Dhamma yang relevan dengan zaman, mencakup pertama, aksi ilmiah yaitu monitoring limbah. Air sungai tidak rusak dengan sendirinya. Monitoring limbah industri dilakukan, hasilnya dipakai untuk advokasi kebijakan dan edukasi publik. Kedua, pemulihan ekosistem sungai berantas. Pemulihan tidaklah instan, ia ditanam, dirawat, dan dijaga. Pembibitan pohon buah di sepanjang sungai berantas menjadi investasi jangka panjang bagi keanekaragaman hayati.
Ketiga, edukasi mikroplastik. Plastik tidak hilang, ia hancur menjadi mikroplastik, masuk ke sungai, ikan, dan tubuh manusia. Edukasi dilakukan untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas, karena kesadaran adalah pencegahan yang paling awal. Keempat, sekolah alam detektif sungai. Anak-anak dilatih menjadi pemantau sungai, belajar mengukur, mengamati, dan juga peduli. Karena masa depan lingkungan tidak bisa diserahkan pada generasi yang tidak diajak belajar. Kelima, pembuatan trash boom. Trash boom menangkap sampah di sungai-sungai yang penuh dengan polusi sampah dan bisa terbawa ke laut. Sehingga ini bisa menjadi ancaman keberlangsungan banyak satwa di laut karena makan atau terjebak sampah-sampah yang tidak bisa atau susah terurai seperti plastik. Nah, kalau ada pesan yang paling penting dari Bante buat kita semua para peserta di sini sepulang kami dari kegiatan Fangsen, kira-kira apa Bante? Kalau kita terlalu menggenggam seperti halnya burung atau binatang yang berada di dalam sangkar, kebahagiaan mereka lingkupnya kecil. Tetapi begitu mereka dilepaskan, mereka mendapatkan kebahagiaan yang lebih luas. Jadi dalam artian, ternyata perasaan-perasaan, ketakutan, kekhawatiran yang terus terperangkap dalam pikiran kita itu membuat kita tidak bahagia. Maka melalui kegiatan pelepasan, setidaknya dari Fangsen kan bentuknya materi hidup nih yang kita lepaskan. Itu akan membuat kita lebih piawai nanti dalam mengelola emosional kita, perasaan kita, bentuk-bentuk pikiran kita. Sehingga akan mudah pula kita akan menciptakan kebahagiaan di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini. Begitu saja ya. Pada hakikatnya, Fangsen yang kita jalankan hari ini adalah sebuah cermin bagi batin. Nilai sejatinya tidak pernah terletak pada seberapa banyak makhluk yang kita lepas, atau di mana tempat kita melakukannya, melainkan pada niat murni yang mendasarinya. Dan di sanalah letak refleksi terdalam. Ketika kita membebaskan makhluk lain, kita sedang melatih diri untuk melepaskan ikatan dalam jiwa kita sendiri. Tindakan kecil ini adalah bibit perdamaian yang paling otentik. Ia menyuburkan hati dan menumbuhkan kelapangan sejati. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komen ya. Kita bakal diskusiin bareng-bareng. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!